Panen okra merah lagi dan pasang ajir atau lanjaran di bunga telang dan wortel. Halo semuanya, Assalamualaikum. Nah, untuk di video kali ini Mama Asya mau panen okra merah lagi dan mau pasang ajir ya atau lanjaran di bunga telang dan di wortel ya teman-teman. Nah, untuk kangkungnya alhamdulillah tumbuh subur. Oke, lanjut aja. Di sini Mama Asya mau petik okra merah ya. Nah, ternyata okra itu cepat banget ya pertumbuhannya. Ini tuh baru 3 hari dipanen, sudah bisa dipanen kembali ya teman-teman. Ini kalau dibiarin sebentar aja sudah cepat menua ya untuk buahnya. Jadi yang masih kecil Mama Sa mau panen aja. Walaupun cuma tanam 3 pohon ya, tapi alhamdulillah untuk buahnya terus berbuah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau agak telat dikit ya cepat banget menuanya. Nanti nggak bisa dimakan ya karena keras. Nah, kalau masih kecil itu kan enak banget kalau kita dibuat telur dadar ya, dicampurkan ke telur maksudnya. Enak diiris kecil-kecil teman-teman. Oke, alhamdulillah ya dapat 3 biji, bisa untuk sekali makan ya. Lanjut. Nah, di sini Mama saya juga mau pasang lanjaran. Yang pertama mau dipasang itu bunga telang ya. Karena ini bunga telang cepet banget ya menjalarnya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, mohon maaf untuk videonya ini memang terlalu dekat banget ya. Mama saya sadar tuh pas ngedit ya. Nah, soalnya untuk taruh tripodnya itu mentok sana mentok sini ya teman-teman, karena kanan kiri depan belakang ada tanaman juga. Jadi ini videonya terlalu kedekatan, gak apa-apa ya. Oke, lanjut aja di sini pasang-pasang lanjaran. Nah, untuk satu pot itu mau dipasang 3 ya, 3 ajir ya teman-teman. Atau untuk bahasa Jawanya itu 3 lanjaran ya. Nah, itu pakai bambu. Nah, sebenarnya ada ya untuk ajir yang sudah jadi atau lanjaran gitu ya teman-teman, yang dari besi tinggal tancepin. Udah terbentuk gitu ya, terbentuk ada 3. Tapi memasak lebih milih pakai bambu yang ada aja dulu ya teman-teman. Nah, mumpung lagi nggak hujan, jadi Mama sempetin ya untuk berkebun dan pasang ajir. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal tancap-tancap aja. Semoga tidak roboh kena angin ya. Nah, ini tuh untuk tanaman bunga telang pertama kali ya Mama Asya menanamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, lanjarnya sudah jadi, langsung mau dililitkan dan mau diikat. Tapi untuk ngikatnya jangan kenceng-kenceng ya, soalnya ini takutnya patah gitu kan. Nah, ini tuh untuk yang menjalarnya itu masih muda banget. Jadi masih rentan ya, harus pelan-pelan banget nih. Kalau cepet-cepet nanti takutnya patah teman-teman, kan sayang banget ya. Walaupun nanti pas patah itu tumbuh tunas lagi juga ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi diikat bagian sebelum ke ujung gitu ya. Nah, pelan-pelan. Ngeri sebenarnya ini. Takutnya patah ya. Semoga ini bunga telangnya bisa tumbuh subur dan banyak bunganya ya. Karena yang dibuat teh itu bunganya teman-teman. Udah nggak sabar ya, bismillah ya. Semoga tumbuh subur. Dan nanti pas panen-panen Mama Asa sepil ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah selesai satu, mau diikat lagi yang bagian ini ya. Yang satunya, ini juga masih muda banget nih ya untuk yang menjalarnya itu teman-teman, untuk pucuknya. Jadi masih rentan patah ya. Nah, untuk bunga telang ini mama mertuaku tuh suka banget ya teman-teman. Waktu itu juga pernah pesan ya, pengen bunga telang gitu. Nah, terus juga mama saya janji insya Allah mau dikasih ya yang sudah tumbuh. Jadi biar dirawat sendiri di sana ya teman-teman, di Lampung. Mertuaku orang Lampung ya. Oke, lanjut aja. Di sini kita ikat-ikat ya teman-teman. Jadi nanti Mama Sya insya Allah mau ke Lampung bawa bunga telang ya teman-teman. Sebenarnya di online juga banyak ya bunga telang yang sudah kering gitu, yang berapa gram, ada 50 gram, 250 gram gitu ya. Cuman Mama Sya pengen nanam sendiri dan pengen hasil dari kebun sendiri gitu ya. Pastinya akan lebih menyenangkan lagi. Ya, pokoknya berkebun di halaman rumah itu walaupun di lahan sempit ya, tapi bahagia teman-teman. Bisa untuk refreshing dan juga untuk apa? Membuat rumah itu
hijau ya, segar ya teman-teman. Jadi begitu buka pintu langsung melihat penghijauan yang begitu warna-warni ya. Dan juga sayuran yang bisa siap kita panen gitu kapanpun kita mau ya. Selagi ada yang bisa dipanen ya teman-teman. Oke, lanjut aja di sini sambil ngiket-ngiket sudah mau selesai aja ya. Ini sebentar lagi selesai teman-teman. Apalagi kalau pas panen-panen itu Masya Allah ya, kayaknya bahagia banget, senang banget memanen hasil tanam sendiri gitu ya teman-teman. Dan masih fresh tentunya ya untuk kita masak. Oke, sudah selesai. Kita di sini mau lanjut. Ini ya, apa namanya? Ini mau diikat juga untuk wortelnya. Kasihan kalau kena hujan tuh kan selalu ada anginnya teman-teman. Jadi untuk daunnya itu pada miring ya, pada ke samping alias pada tumbang gitu ya teman-teman. Jadi mau sekalian aja diikat ya, biar nggak pada tumbang lagi. Untuk daun-daunnya ini kasihan teman-teman. Mumpung memasak lagi semangat di kebun ya. Karena kalau udah siang itu tidur siang ya, capek teman-teman. Karena dari subuh kadang ya nggak tidur lagi, langsung beres-beres. Nah, jika nggak hujan di pagi harinya itu langsung memasak juga ke kebun ya. Disempat-sempatkan karena kalau sore tuh sekarang kadang hujan ya teman-teman. Oke, nah seperti ini ya. Jadi nanti kita ikat lagi nih yang bagian ini. Bagian tengahnya, tapi jangan kenceng-kenceng ya, soalnya takutnya malah patah-patah daunnya ya. Soalnya ini rentan teman-teman. Karena ini tuh renyah banget ya. Nah, jadi pelan-pelan aja ya. Yang penting bisa menopang gitu kan, maksudnya biar nggak kena angin gitu ya. Jadi dia bersandar di bambu. Nah, ini untuk wortel sendiri Mama saya juga kurang tahu ya usia berapa bulan baru bisa dipanen. Kemarin sih pernah dicongkel satu gitu ya, belum ada ininya, belum ada umbinya teman-teman. Jadi harus sabar ya, nunggu beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi. Dan untuk tanaman wortel sendiri ini juga perdana ya, baru pertama kali juga tanam wortel, jadi nggak tahu ya teman-teman. Untuk usia panennya, nah kita ikat juga ini, apalagi ini yang masih yang pohonnya kecil ya, jadi mudah tumbang, takutnya nanti dimakan siput ya daunnya. Tapi kayaknya siput gak doyan ya kalau untuk daun wortel, soalnya utuh teman-teman dari usia panen tuh ya, dari usia tanam sampai sekarang tuh belum ada yang dimakan siput. Nah ini tuh sebenarnya udah agak merem-merem gitu ya, langitnya itu udah agak mendung. Jadi ini nggak apa-apa ya. Tetap kita lanjutkan untuk memasang ajir ya. Karena ini tuh penting banget ya. Nah seperti ini, kalau yang di tengah itu dia mah nggak perlu dipasang ajir kayaknya, soalnya udah tinggi banget dan batangnya dia gede ya. Oke, nah ini sudah mau selesai untuk mengikat tanaman wortelnya ya teman-teman. Jadinya seperti ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, lanjut aja. Di sini juga ada belalang ya, besar banget teman-teman, susah untuk ditangkap. Nah, susah teman-teman, dia itu malah ke pare-pare ya. Nah, di sini mama saya tangkap belalang dulu sebelum mempangkas pohon katuk ya. Ini mau mama saya buang tapi agak takut ya, soalnya gede banget, takut kena itu tuh, kena kakinya kan tajam. Oke, biarin aja ya teman-teman. Untuk belalangnya, di sini mama saya mau lanjut aja, mau pangkas ini ya, sayur katuk. Nah ini tuh mau dipangkas saja untuk katuknya, nanti biar tumbuh tunasnya itu merata ya. Nah seperti ini, jadi ini juga ada daun yang kurang maksimal ya teman-teman, ada yang menguning dan juga agak keriting gitu ya, jadi mama saya pangkas saja. Karena ini tuh mau dipupuk kembali ya untuk di akarnya, mau digemburkan dan dikasih cangkang telur, juga mau disiram lagi pakai air cucian beras, mumpung lagi nggak ada hujan ya teman-teman. Sambil ngedit, sambil liatin parenya ya, jadi gagal fokus. Sebenarnya udah nggak sabar pengen panen-panen lagi, cuman nanti ya belum bisa dipanen, itu masih kecil banget teman-teman parenya ya, karena masih seratnya tuh masih berdekatannya, jadi belum bisa dipanen gitu.
Oh ya, di musim hujan ini juga banyak banget apa namanya tuh hama cacing ya. Jadi kemarin tuh Mama Asya habis pindahin itu ya, kangkung merah ya. Ternyata dia tuh banyak banget cacingnya. Jadi dia tuh makanin kangkung teman-teman. Makanya makin habis kan. Jadi penasaran kemarin karena ada cacing satu lalu dibongkar ya. Oke, lanjut aja di sini juga mau pruning. Untuk daun yang menguning aja ini tadi ya dipotek, jadi dibuat pupuk aja. Ini masih kecil ya untuk kubisnya, kubis hijau. Jadi belum ada crop ya teman-teman, belum nge-crop, masih seperti ini, masih bentuk daun semua. Karena usianya masih kecil ya. Oke, lanjut aja di sini juga Mama satu mau apa ya, mau pruning-pruning ini. Sungkini apa sukini ya, labu panjang teman-teman. Dan ini tuh hanya berbuah aja. Maksudnya hanya berbunga saja ya, belum ada buahnya ini teman-teman. Bahkan bunganya tuh kemarin udah Mama petik ya di sayur. Nah itu ada lagi bunganya. Gak tahu nih ya, belum ada tanda-tanda buah apa memang tidak berbuah ya teman-teman. Mungkin untuk pertumbuhannya kurang maksimal ya, kurang baik. Jadi nggak mengeluarkan buah ya teman-teman, atau memang belum. Nah ini untuk terong ada yang mati ya, ada yang gugur satu. Ini pasti dimakan cacing ya akarnya ya. Nanti untuk potnya Mama saya cek. Dan aku pikir banyak tanaman yang busuk akar atau yang pada gugur itu karena air hujan terlalu berlebihan. Ternyata banyak banget hama cacing yang menghabiskan akar tanamannya atau tanamannya juga pada mati ya teman-teman. Nah di sini juga untuk tanaman kangkung yang tumpang sari sama sawi ya. Alhamdulillah ini ya, walaupun banyak dimakan siput untuk daunnya, tapi masih tumbuh segar ya. Nah ini berdampingan dengan kangkung. Nah ini juga ada apa namanya, kencur ya, sama ada juga bawang merah satu. Nah ini untuk daunnya juga bisa dilalap atau diurap juga ya teman-teman. Nah pokoknya rasanya ini sedep banget ya. Kalau untuk daun kencur yang paling mudanya kita ambil nanti ya disepil kalau pas panen-panen. Oke, di sini juga untuk sawinya. Nah ini ya teman-teman, banyak banget yang terkena siput naik daun. Tapi nggak kelihatan siputnya entah kemana ya. Oke, di sini lanjut aja Mamasa juga mau pruning ini ya, seledri yang sudah menua. Jadi dipangkas aja buat pupuk ya. Nah, seperti ini ya. Kita pruning-pruning, jadi nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru lagi ya biasanya ya teman-teman. Bahkan akan cepet banget itu tumbuh anaknya. Nanti dipindah tanam lagi untuk anaknya ya. Oke, lanjut aja di sini juga mau di pruning lagi yang sebelah sini ya untuk seledri juga. Ini karena berapa hari nggak dipanen jadi cepet ya, cepet menua gitu ya. Makanya memasa pruning biar nggak menular ke daun yang lainnya. Karena memasa lagi nggak masak sop ya berapa hari ini ya teman-teman. Lagi mager banget ya. Nah seperti ini. Jadi kalau kita pruning-pruning itu cantik ya teman-teman hasilnya. Nggak ada daun tua. Nah ini ya pelan-pelan aja teman-teman. Kita juga di sini mau sambil menggemburkan ini ya untuk tanahnya. Jadi biar akarnya itu tidak padat. Biar cepat beranak kembali ya teman-teman. Nah jangan salpok sama bambu yaitu sisa ajir tadi ya teman-teman. Buat ajir yang lain. Oke di sini juga untuk terong lalapnya. Ini alhamdulillah tunasnya sudah mulai tinggi ya. Kita buang daun kuningnya aja. Dan di sebelah terong ini juga ada kangkung yang tumpang sari sama 3 tanaman. Nah ini tuh ada kangkung, ada pepaya, ada juga ini apa namanya daun bawang ya teman-teman, atau bawang daun. Nah lanjut di sini mama saya juga mau bersihkan untuk daun bawangnya ya, yang daunnya sudah menguning. Kita buang dibuat pupuk ya. Nah ini juga yang sebelah sini kayaknya busuk akar ya, terlalu banyak kena air ya teman-teman. Air hujan ya, jadi air yang berlebihan juga untuk bawaan daun itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi pada busuk seperti ini ya, nanti kita pertahankan dulu. Semoga bisa bertahan ya. Oke lanjut aja ini juga untuk kangkung yang di tanah langsung.
Sudah mulai ini ya, tinggi teman-teman. Nah, seperti ini masih kecil-kecil banget tapi ya. Nah, lanjut aja. Mama Sa mau geser ya, geser untuk sebelah sini. Ini tuh yang tumpang sari sama tadi ya, yang terong yang Mama Sa pangkas, yang gugur teman-teman. Mungkin di bawahnya ini ada cacing ya, hama cacing. Nanti sore akan dibongkar. Atau tunggu panen kangkungnya dulu ya teman-teman. Nah, ini dia untuk si gemoy-gemoy alias si cabe keriting ya. Ini juga belum memerah. Sebenarnya ini juga udah bisa dipanen ya, sudah tua. Nah, jangan salpong sama anakku, dia itu bangun tidur. Dia tuh kalau bangun tidur langsung nyariin mamanya ya dimanapun mamanya berada, termasuk di kebun depan ini ya teman-teman. Dia dada-dada ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini ada lagi ya yang gugur. Ini juga kemungkinan ada hama cacing juga ya di potnya, atau memang nggak tahu kenapa ini ya teman-teman. Nah, pokoknya tiba-tiba daunnya seperti ini. Kemarin ini masih segar banget ya. Sekarang layu, jadi ini mau dibabat aja atau dipangkas ya. Kasihan teman-teman, sebenarnya ini kan sebentar lagi udah bisa dipanen ya. Nah, untuk akarnya nanti Mama Sa cek, khawatir dimakanin sama hama cacing. Nah, di sini juga mau Mama Sa cek ya. Ini tuh untuk yang ranting-ranting di atas itu yang calon kacangnya teman-teman. Masih belum ya, masih belum ada tuh. Seperti ini, jadi Mama Sa tancepin kembali ya. Oke, di sini mau kita gunting aja ini untuk yang sudah gugur ya. Sudah kering teman-teman. Nah, sebenarnya kasihan ya, nggak tega gitu, tapi mau gimana lagi ya, biar nggak menular ke daun-daun yang lainnya. Nah, ini juga nggak tahu ya kenapa ya, bisa mati seperti ini. Oke teman-teman, lanjut aja, kita mau cek tanaman yang lain. Nah, ini dia mau bersihin dulu ya daun bawang. Jadi kita buang untuk daun-daun yang sudah menguning seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Nah, di sini juga untuk tanaman kangkung ada sedikit yang kuning daunnya. Pokoknya hari ini tuh full bersih-bersih dan buangin daun-daun yang sudah kering ya teman-teman, sambil ngecek-ngecek gimana kondisinya untuk tanaman Mama Asya. Nah, ini alhamdulillah kalau untuk kangkungnya ini sebentar lagi sudah bisa dipanen ya. Ini termasuk subur ya teman-teman. Nah, kalau untuk tanaman kangkung itu Mama Asya nggak pernah gugur ya. Maunya sih seterusnya tetap subur. Tapi kalau untuk tanaman yang lain tuh ada aja gitu kan ya. Kadang ada yang nggak berbuah atau yang gugur. Ya namanya kita masih belajar ya teman-teman. Belajar berkebun dan tanpa pupuk kimia. Oke, lanjut aja. Di sini juga Mama Asya mau sepel tanaman ini ya. Bunga jinia. Terima kasih buat para bunda-bunda yang sudah memberitahu nama bunga ini ya. Untuk Mama Asya sendiri belum tahu ya teman-teman tadinya nama bunga ini, ternyata sekarang sudah tahu. Masya Allah ya. Bunga ini cantik ya, namanya juga cantik seperti bunganya. Ini di sampingnya ada si gemoy alias ubi jalar ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video Mama Asya ya. Jangan lupa ikutin terus, bantu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Boleh di-share juga teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.